Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Winasa Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Fitokimia, dan selamat sore juga teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Di sini saya selaku moderator yang akan membimbing presentasi pada sore hari ini. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang membantu pembuatan PPT untuk presentasi pada sore hari ini. Nah, ini adalah teman-teman saya yang membantu saya dalam pengerjaan pembuatan PPT, yaitu ada Fatia dan Husnul sebagai PJ materi, dan ada Lisa dan Mela sebagai PJ PPT. Sekaligus ada saya sendiri yang nantinya akan sedikit menyampaikan materi, dan Ersha Melinda, Kakak Putri dan Sari yang akan membantu menjelaskan materi pada sore hari ini. Baik teman-teman, berikut adalah materi yang akan kelompok kami sampaikan. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Yang pertama, ada definisi polifenol. Jadi, polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan yang memiliki tanda khas, yaitu memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Polifenol sering terdapat dalam bentuk glikosida polar dan mudah larut dalam pelarut polar. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat polifenol. Yang pertama, sering terdapat dalam bentuk glikosida polar. Yang kedua, cenderung mudah larut dalam air karena umumnya berikatan dengan gula sebagai glikosida. Yang ketiga, biasanya terdapat dalam vakuola sel. Dan yang terakhir, berupa senyawa aromatik sehingga semuanya menunjukkan serapan kuat di daerah ultraviolet. Kegunaan polifenol itu bisa untuk memberi warna pada tumbuhan. Yang kedua, dapat menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, dapat mencegah kanker. Yang keempat, melawan pembentukan radikal bebas. Dan yang terakhir, bisa mencegah penuaan dini. Selanjutnya ada polaritas dari polifenol. Polaritas adalah suatu sifat fisika dari suatu bahan yang berhubungan dengan sifat fisika lainnya, seperti titik leleh dan titik didih, kelarutan dan interaksi intermolekuler di antara molekul-molekul. Secara umum, ada hubungan langsung antara polaritas suatu molekul dengan jumlah dan tipe ikatan polar atau ikatan konvalen nonpolar yang ada. Dalam beberapa kasus, sebuah molekul dengan ikatan polar tetapi berada dalam pengaturan yang simetrik dapat menghasilkan molekul yang nonpolar, misalnya karbon dioksida. Menurut SIM tahun 2012, sebagian besar pelarut murni atau aseton, etanol, dan air memiliki kekuatan interaksi yang lemah. Penggunaan pelarut yang dikombinasi dengan air dapat meningkatkan indeks polaritas pelarut dan daya ekstraksi. Dengan demikian, perlu dilakukan pengembangan standar pelarut yang cocok untuk mengekstraksi semua jenis senyawa antioksidan dalam tanaman. Derajat polaritas tergantung pada tetapan dielektrik. Makin besar tetapan dielektrik, maka semakin polar pelarut tersebut. Pelarut yang bersifat polar, seperti metanol, aseton, air, dan etanol, mampu mengekstrak senyawa alkaloid kuartener, komponen felonik, karotenoid, tanin, gula, asam amino, dan glikosida. Penyarian polifenol. Penyarian atau ekstraksi yaitu merupakan suatu proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplicia dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
Proses ekstraksi dalam analisis fitokimia sangatlah penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan proses ekstraksi, termasuk fraksinasi dan pemurnian. Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisika, dan sifat kimia kandungan senyawa yang akan diekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan cara dingin dan panas. Adapun beberapa metode penyairan, yaitu penyarian cara dingin, yaitu dari metode maserasi, metode perkolasi, dan penyarian cara panas, yaitu dengan metode reflux, metode digesti, metode dikeokta, metode shock health, metode destilasi uap. Metode penyairan dengan cara dingin. Metode maserasi. Penyairan zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Selanjutnya metode perkolasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia dimaserasi selama 3 jam. Kemudian simplisia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui simplisia tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplisia yang dilalui sampai keadaan jenuh. Metode penyarian dengan cara panas. Yang pertama ada metode reflux, yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Akan menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Lalu ada metode digesti. Digesti adalah maserasi kinetik dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dan temperatur kamar secara umum dilakukan pada temperatur 40-50%. Metode dekokta. Dekok adalah metode ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air. Bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur sampai titik didih air. Ekstraksi berlangsung selama waktu tertentu, waktu lebih lama daripada waktu ekstraksi infus. Metode soklet. Dengan alat soklet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Metode distilasi uap. Penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dengan air ditempatkan dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap. Uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplisia. Uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi. Lalu akan melewati pipa alongas, campuran air dan minyak menguap akan masuk ke dalam corong pisah dan akan memisah antara air dan minyak atsiri. Identifikasi polifenol. Prosedur umumnya itu yang pertama ada penyiapan sampel. Pada proses ini, tumbuhan diambil dari pohonnya sesuai kebutuhan. Bagian yang diambil dapat berupa buah, kulit, buah, biji, daging buah, daun, batang, akar, dan lain-lain. Yang kedua ada penyiapan simplisia. Sampel yang telah dicuci dikeringkan pada proses pemanasan sampel kering.
dapat dipanaskan secara langsung di bawah matahari atau pada suhu 60-70 derajat Celcius. Yang ketiga ada pencucian sampel. Sampel yang telah dipilih agar dibersihkan dan dari pengotor kemudian dicuci bersih menggunakan air mengalir. Yang keempat ada screening fitokimia, di mana simplisia kering dapat langsung diuji komponen kimianya dengan penggunaan reagen yang sesuai. Kemudian ada screening senyawa fenol. Yang pertama yaitu penimbangan simplisia. Simplisia kering ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian ada pemanasan simplisia. Simplisia dimasukkan dalam beker gelas dan ditambahkan dengan 100 ml aquades, lalu dilakukan pemanasan selama 5 menit. Kemudian disaring filtratnya. Lalu di screening. Filtrat simplisia dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan pereaksi FeCl3. Lalu diamati dan didokumentasikan. Adapun prinsip dalam screening ini, di mana fitokimia senyawa fenol atau polifenol adalah berdasarkan penambahan reagen FeCl3 pada larutan sampel dan dilakukan pengamatan perubahan warna yang terjadi. Kemudian ada prinsip warna. Yang pertama ada reaksi. Reaksi antara senyawa fenolik yang akan bereaksi dengan FeCl3 akan membentuk kompleks berwarna ungu sampai biru, hijau, bahkan merah, tergantung dari struktur senyawa fenolik yang bereaksi. Kemudian ada FeCl3, suatu senyawa kompleks dapat berwarna karena adanya transisi elektron dari ion pusat akibat adanya ligan. Fe3+ merupakan ion logam transisi trivalet dengan orbital molekul paramagnetik. Bentuk orbital molekul dari Fe3+ adalah oktahedral yang kompleks ikatannya, melibatkan ikatan sigma atau ikatan pi dengan ligan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Jadi kesimpulannya seperti ini. Polifenol itu merupakan suatu kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan yang memiliki tanda khas, yaitu memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Nah, ternyata banyak sekali kegunaan polifenol dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari memberi warna pada tumbuhan, menurunkan kadar gula darah, mencegah kanker, lalu ada mencegah penuaan dini, dan melawan pembunuhan radikal bebas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.